Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, sehingga sampai saat ini kita dapat menikmati indahnya Islam. Alhamdulillah, hari ini kita masih berada pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita senantiasa pada bimbingan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sampai akhir menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Sahabat Musa di Surga. Musa alaihi salam adalah Nabi Rasul yang tergolong Rasul Ulul Asmi, yaitu memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Musa akan mendapatkan sahabat di surga kelak. tak lepas dari Nabi Musa alaihi salam yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menanyakan siapakah yang menjadi sahabatnya di surga kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa Nabi Musa pergi ke suatu negeri. Di sana ada pasar, dan di dalam pasar ada seorang pemuda yang menjual daging. Setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun beranjak ke negeri yang dituju dan mencari pasar. Ternyata di dalam pasar betul ada seorang pemuda yang berjualan daging. Nabi Musa alaihi salam senantiasa memperhatikan gerak-gerik sang pemuda itu. Ternyata tidak ada yang beda dari penjual-penjual yang lain. Sang penjual daging ini sibuk melayani konsumen dan memotong-motong daging, memberikan daging itu kepada yang membeli. Sampai-sampai Nabi Musa alaihi salam merasa bahwa tidak ada yang beda dengan orang-orang lain. Kenapa ini menjadi sahabat di surga kelak? Setelah diperhatikan sampai pulang, ternyata sang pemuda ini menyisihkan sebagian daging, diletakkan di wadah yang besar, dan Nabi Musa pun bergegas untuk menemui sang pemuda ini dan memberi salam. Dan Nabi Musa memberikan obrolan yang terkait dengan Nabi Musa berkeinginan bertamu ke rumahnya sang pemuda ini. Dan sang pemuda ini memberikan anggukan kepala, tanda bahwa Nabi Musa diperbolehkan bertamu pada rumahnya. Setelah itu Nabi Musa dan pemuda itu bergegas ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, sang pemuda ini memasak potongan daging tersebut. Setelah selesai masak, disajikan, sang pemuda ini bergegas untuk membuka wadah yang besar itu. Ternyata apa? Masya Allah, ada seorang wanita yang tua renta dan tubuhnya hanya tulang diselimuti dengan kulit. Seorang ibu itu adalah ibu dari sang pemuda tersebut, yang mana ibu dari sang pemuda itu senantiasa dibawa ke pasar kemana aja, dan sang pemuda ini senantiasa menyuapkan makanan pada ibu ini, mencuci bajunya dan memakaikannya. Karena
ketika sang pemuda ini tidak membawa ibunya, dikhawatirkan ibu ini meninggal dan tidak ada yang mengurus. Ternyata ibu ini, kenapa anaknya menjadi sahabat Musa di surga nanti, yaitu ibu ini senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fi jannah, yang artinya adalah, ya Allah, jadikanlah anakku sahabat Musa di surga. Akhirnya jawaban yang senantiasa dicari-cari Nabi Musa telah didapat. Laki-laki ini yang kelak menjadi sahabat di surganya adalah laki-laki yang senantiasa memuliakan ibunya. Kisah ini menjadi renungan kita bersama, yang mana di era globalisasi dan digitalisasi pada masa ini, banyak orang yang senantiasa meremehkan, memuliakan seorang ibu. Banyak orang kaya yang tega menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Mereka merasakan bahwa orang tua yang tua renta itu menjadi beban. Padahal apa? Ibu kita yang telah mengandung selama 9 bulan, melahirkan dengan penuh perjuangan. Dari kisah ini kita dapat petik 2 pelajaran. Yang pertama adalah bakti seorang anak kepada orang tuanya itu akan mengantarkan anak tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah perkataan orang tua, terkhusus adalah seorang ibu, itu adalah doa yang akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Insya Allah perkataan-perkataan yang baik itu menjadi doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.